Halo gengs, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Pada video kali ini Mimin mau membahas anime lagi nih. Yang dimana si musuh bakalan jatuh cinta kepada MC yang pada awalnya mereka adalah musuh. Yaitu 10 anime dimana musuh jatuh cinta dengan MC. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan utama, ada baiknya kalian subscribe, like dan share dulu, bantu channel Napas Kuda biar berkembang dan agar Mimin rajin mengupload setiap harinya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pembahasan kita pada video kali ini. Let's go! Dance like there's no tomorrow. Di urutan ke-10 ada Code Realize. Berkisah mengenai Chardia, seorang gadis, terkutuk, di mana tubuhnya mengidap sebuah racun mematikan yang akan melelehkan apapun yang menyentuh kulitnya. Hingga membuat dirinya dikucilkan sebagai monster oleh masyarakat di sekitarnya. Suatu hari dirinya tengah diincar aparat setempat. Hingga akhirnya ia ditolong oleh Arsène Lupin, seorang pencuri perkasa. Dengan ditemani Lupin, dimulailah perjalanan Claudia mencari ayahnya yang tak pernah ditemui lagi sejak 2 tahun yang lalu. Di mana sang ayah memiliki jawaban akan kutukan misterius yang menjangkiti tubuhnya. Di tengah-tengah perjalanan, keduanya akan bertemu dengan 4 orang sosok pria-pria tampan, menawan, dan perkasa lainnya. Hubungan antara Chardia dengan karakter-karakter lainnya pun jelas digambarkan sebatas teman, tidak seperti Brothers Conflict dan Diabolic Lovers yang setiap episode, tokoh perempuannya dekat secara intim dengan karakter lain. Urutan ke-9 ada Toaru Hikushi. Ballesteros, Sai, Benares. 3 negara bersatu merencanakan sebuah ekspedisi besar-besaran untuk menemukan ujung langit yang disebutkan dalam legenda penciptaan dunia. Mereka pun mengirim sekelompok orang di atas isla. Sebuah pulau yang terapung di udara, agar memulai perjalanan yang entah akan menempuh jarak berapa jauh dan menghabiskan waktu berapa lama. Di antara orang-orang tersebut adalah Kal-El Albus. Mantan putra mahkota kerajaan Ballesteros yang diharuskan ikut serta dalam ekspedisi oleh pemerintah Republik Ballesteros saat ini sebagai cara untuk mengasingkannya. Namun, alasan Kal-El tidak sepenuhnya hanya karena terpaksa. Sambil berlatih menjadi pilot di sekolah Cadoquest, diam-diam dia menunggu kesempatan untuk membalas dendam kepada gadis pemimpin ekspedisi. Nina Viento, yang juga memimpin revolusi yang menggulingkan kerajaan Ballesteros beberapa tahun sebelumnya. Ceritanya baru berjalan dengan lancar pada pertengahan akhir serial. Sedangkan pada pertengahan awal tidak banyak yang terjadi kecuali memperlihatkan Kal-El dan teman-temannya berlatih atau bahkan hanya bermain. Sebenarnya, dari segi storytelling, anime ini sudah melakukan semuanya dengan benar, sebab pertengahan awal tersebut berfungsi sebagai bab pengantar yang memberikan informasi tentang kisah latar di masa lalu Kal-El dan juga membangun nuansa pertemanan di antara para pilot muda Cadoquest. Di urutan ke-8 ada Kemonosume. Anime ini ceritanya sih mirip dengan Tokyo Ghoul, tentang sebuah ras pemakan daging manusia yang menyerupai manusia yang disebut Flesh Eater, dan pemburu Flesh Eater adalah organisasi Kifulken. Tapi di anime ini ada romansnya, kisah cinta seorang pendekar pedang, putra dari pemimpin organisasi Kifulken tiba-tiba jatuh cinta pada pandangan pertama pada seorang gadis cantik bernama Yuka. Namun hubungan mereka itu semakin rumit dikarenakan Yuka adalah seorang Flesh Eater. Saat ini di Jepang terjadi pertarungan antara 2 golongan paling mengerikan seantero negeri Sakura ini. Adalah Kifulken dan Shokuginji, 2 golongan yang tidak pernah berhenti untuk terus bertarung satu sama lain, tapi tunggu. Kayaknya kalau cerita mereka cuman sekedar seperti perseteruan antara Dewi Persik dan Jupe, tentunya anime ini gak akan mendapatkan tempat spesial di hati saya. Kelompok Kifulken adalah kelompok pejuang rahasia yang punya armor dan senjata luar biasa. Dan diberikan tugas secara turun-temurun untuk membasmi golongan Shokuginji. Sedangkan Shokuginji sendiri adalah sekelompok manusia yang tampilannya sangat biasa, sehari-hari. Tetapi mereka bisa berubah menjadi monster kanibal pemakan manusia ketika mereka lapar dan mempunyai slogan yang kurang lebih adalah ketika lapar, monster akan mengambil alih. Satu kata penuh makna, mantap! Di urutan 7 ada Higashi no Iden.
Pada tanggal 22 November 2010, 10 rudal menyerang Jepang. Namun, aksi teroris ini belum pernah terjadi sebelumnya, yang kemudian dikenal sebagai Senin yang Ceroboh, yang sepertinya tidak menimbulkan korban jiwa, dan segera dilupakan oleh hampir semua orang. Lalu, 3 bulan kemudian, Saki Morimi adalah seorang wanita muda yang saat ini di Amerika Serikat pada perjalanan kelulusannya. Tapi ketika dia berada di depan Gedung Putih, Washington DC, ia terlibat masalah. Dan tak terduga salah satu rekan senegaranya menyelamatkan dirinya. Namun, pria ini, yang memperkenalkan dirinya sebagai Akira Takizawa, adalah seorang yang misterius. Sepertinya dia telah kehilangan ingatannya. Telanjang bulat, kecuali pistol yang ia pegang di salah satu tangannya, dan telepon selular dipegang di tangan lainnya. Telah diketahui, Akira adalah seorang pria misterius yang sedang mengalami amnesia, dengan membawa satu senjata beserta sebuah ponsel yang di dalamnya terdapat rekening digital senilai 8,2 miliar yen di dalamnya. Meskipun sosoknya dipenuhi dengan teka-teki, namun Saki ternyata bisa dekat dengan Akira tanpa tahu banyak tentang dirinya. Ketika mereka berniat untuk kembali ke Jepang dengan harapan supaya mereka mengetahui siapa dirinya. Teka-teki dalam diri Akira ternyata secara tidak sengaja telah melibatkan keselamatan dunia yang berkaitan dengan uang, ponsel, dan peristiwa jatuhnya rudal yang baru-baru ini terjadi pada hari Senin lalu. Di urutan ke-6 ada Big Order. 10 tahun silam, Hoshimiya Eiji bertemu dengan Daisy, gadis misterius yang memberikan kekuatan super order kepada sejumlah orang berdasarkan keinginan mereka, namun karena tidak mampu mengendalikan kekuatannya. Eiji kemudian menyebabkan bencana yang nyaris menghancurkan seluruh dunia. Sejak saat itu, Eiji bertekad tidak akan pernah mengaktifkan order miliknya lagi. Sampai akhirnya dia bertemu Kurnairin yang bermaksud membalas kematian orang tuanya yang tewas akibat bencana yang dia sebabkan. Demi melindungi dirinya, dan juga demi menyelamatkan adiknya yang sakit keras. Eiji pun terpaksa kembali menggunakan kekuatannya, Bin Dominator yang dapat menguasai semua orang di sekelilingnya dan memberi mereka perintah dengan bebas. Meski anime ini berusaha mengisyaratkan bahwa ceritanya mengikuti sebuah master plan yang telah dipersiapkan sejak awal, pada kenyataannya dia selalu berbelok ke sana kemari secara mendadak dan dengan alasan yang begitu lemah. Seolah dikemudikan seenaknya tanpa arah yang jelas. Plot utamanya adalah pertempuran antara orang-orang dengan kekuatan super yang disebut Order, tetapi anime ini tidak pernah mampu membangun cerita yang kokoh di sekeliling plot tersebut. Sebab dia memaksakan diri untuk menulis cerita yang terlalu rumit walau sebenarnya hanya memiliki visi yang sangat pendek, maka yang terjadi adalah anime ini mungkin masih bisa menyelesaikan satu bagian cerita dengan cukup baik. Namun ketika berpindah ke bagian selanjutnya, dia tidak mampu mengembangkan ceritanya lebih jauh dan akhirnya harus membuat cerita yang sama sekali baru, meski itu berarti menyalahi semua yang ada pada bagian sebelumnya. Di urutan 5 ada Kishuku Gakou no Juliet. Akademi Dahlia adalah sebuah sekolah asrama yang siswa-siswinya berasal dari 2 negara yang bermusuhan. Asrama Black Dog yang dihuni oleh siswa-siswi yang berasal dari negara Towa, dipimpin oleh Romeo Inuzuka, dan asrama White Cat yang dihuni oleh siswa-siswi yang berasal dari kerajaan West, dipimpin oleh Juliet Persia. Kedua kelompok tersebut selalu berusaha untuk mengalahkan satu sama lain. Sampai-sampai tak jarang mereka adu jotos. Akan tetapi siapa sangka, Romeo yang mengepalai kelompok Black Dog rupanya menyimpan perasaan kepada Juliet sang pemimpin White Cat. Suatu hari, disebabkan oleh suatu kesalahpahaman Romeo ditantang oleh Juliet untuk berduel pedang, hanya mereka berdua saja tanpa kehadiran orang lain. Saat itulah Romeo memutuskan untuk menyatakan perasaannya pada Juliet. Di urutan 4 ada Devil's Line. Para vampire di anime ini hidup di dunia normal mirip dengan dunia nyata kita, yang tidak mengenal kekuatan super seperti di Vampire Knight, Bloodlust, Strike the Blood, Monogatari series, Servamp, dan lain-lain. Mereka juga tidak digambarkan sebagai individu kelewat ganteng dan cantik yang punya fans di mana-mana kayak artis. Di sini mereka hidup layaknya rakyat biasa. Bekerja sebagai guru dan pelayan restoran.
Bahkan ada yang menjadi penegak hukum alias polisi yang tentu saja menindak kejahatan yang dilakukan oleh sesama vampir. Ansei dan kawan-kawan vampirnya juga memiliki kelemahan yang sangat fatal di dunia Devil's Line. Mereka tidak tahan terhadap darah, mau itu warna atau baunya. Saat mereka melihat darah mereka akan menjadi sangat agresif. Di urutan ketiga ada Darwin's Game. Bercerita tentang Sudo Kaname, seorang anak SMA yang terseret ke dalam permainan mematikan yang bernama Darwin's Game. Untuk bertahan hidup, Sudo Kaname dipaksa menggunakan sigil. Sebuah kekuatan misterius yang memungkinkan pengguna melakukan hal yang di luar kebiasaan orang biasanya. Kaname dipaksa untuk menyelesaikan berbagai quest atau event dalam gamenya yang bisa mengancam nyawa pemainnya. Ditambah beberapa pemain yang bertujuan membunuh demi mendapat poin yang senilai uang jutaan yen, permainan hidup mati ini pun dimulai. Penonton dimanjakan dengan keniatan studio Nexus yang menggarap seri ini dengan episode pertama yang berdurasi 2 kali lipat dari anime pada umumnya. Di urutan 2 ada Hataraku Mau-sama. Menyerang dengan ketakutan ke dalam hati manusia, Raja Satan mulai menaklukkan tanah Ente Isla dengan tentara iblisnya yang kejam. Namun, saat memulai ekspansi brutal untuk mengambil alih benua ini, usahanya digagalkan oleh pahlawan Emilia, yang memaksa Raja Satan untuk mundur dan melarikan diri melalui portal dimensi dan mendarat di dunia manusia. Bersama dengan Alciel yang setia, Raja Satan mendapati dirinya terdampar di Tokyo modern dan berjanji untuk kembali dan menyelesaikan permasalahannya terhadap Ente Isla jika mereka dapat menemukan jalan kembali. Tak berdaya di dunia manusia tanpa sihir, Raja Setan mengubah namanya menjadi Sadao Maou dan mulai bekerja di rumah makan cepat MG Ronald, untuk memenuhi kebutuhan. Di urutan pertama ada Toradora. Takasu Ryuji adalah laki-laki yang mempunyai ibu yang bekerja di bar dan sudah tidak mempunyai ayah. Ryuji yang sangat suka kebersihan itu melihat jamur di dekat tempat sampah langsung membersihkannya. Selain suka kebersihan, Ryuji juga pandai memasak ataupun urusan rumah tangga lainnya. Di sekolahnya, Ryuji dianggap berandal preman karena mukanya yang mirip seperti itu. Padahal Ryuji mengharapkan kehidupan SMA-nya normal, tapi sepertinya itu sulit karena kesalahpahaman. Selain Ryuji, Taiga pun mempunyai julukan di SMA-nya yaitu Macan di telapak tangan. Taiga yang mempunyai rasa pada sahabat Ryuji yang bernama Kitamura ingin menaruh surat cinta diam-diam ke tasnya, tapi Taiga membuat kesalahan dengan menaruhnya di tas Ryuji. Itulah tadi pembahasan pada hari ini mengenai 10 anime yang dimana awalnya mereka pada bermusuhan, akhirnya saling jatuh cinta. Terima kasih telah menonton dan see you in the next video. Bye.